Studi lapangan ilmu komputer angkatan 2018 melewati 4 kota besar yaitu Jakarta, Jogja, Malang, Surabaya. Perjalanan ini dimulai dari tanggal 7 sampai 13 Maret 2020. Persiapan dimulai pada tanggal 7 Maret 2020 dibuka dengan kata sambutan dan doa. Setelah persiapan selesai, perjalanan pun dimulai. Selama perjalanan, kami tidak merasa bosan karena diisi dengan canda dan tawa, juga informasi yang diberikan oleh tour guide kepada kami. Juga selama di perjalanan, tidak lupa kami untuk melaksanakan isoma. Saat sampai ke Jogja pada tanggal 8 Maret 2020, destinasi pertama yang kami datangi adalah Goa Pindul. Gua Pindul adalah objek wisata berupa gua yang terletak di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Pindul dikenal karena cara menyusuri gua yang dilakukan dengan menaiki ban pelampung di atas aliran sungai bawah tanah di dalam gua. Sayangnya pada saat kami datang, Gua Pindul baru saja tersiram hujan yang cukup deras, hingga aliran air cukup deras dan juga berwarna keruh. Penelusuran Gua Pindul memakan waktu kurang lebih 1 jam yang berakhir pada sebuah dam. Aliran sungai yang berada di dalam Gua Pindul berasal dari mata air Gedong 7. Destinasi kedua adalah Hutan Pinus Pengger, merupakan salah satu wisata alam yang berlokasi di Sedang Sari, Desa Terong, Kecamatan Blinggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di hutan ini, kita bisa menemukan berbagai spot selfie dan disediakan juga tempat untuk camping. Hutan Pinus Pengger sendiri baru dibuka secara resmi pada tanggal 7 April 2016. Destinasi berikutnya adalah Tebing Breksi, merupakan tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Sebelum menjadi tempat wisata, lokasi Taman Tebing Breksi sebelumnya adalah tempat penambangan batuan alam. Tebing Breksi sendiri lokasinya berada di selatan Candi Prambanan dan berdekatan dengan Candi Ijo. Destinasi berikutnya adalah Exelbyte, perusahaan startup perangkat lunak berbasis di Amerika Serikat yang berpusat di Seattle, Washington DC dengan tim yang berada di Vancouver, Kanada, wilayah Teluk San Francisco, dan Yogyakarta, Indonesia, yang didirikan oleh industri besar seperti EA, Epic Games, dan LucasArts. Perusahaan ini beroperasi di industri video game online. Kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju Kampung Cyber. Kampung Cyber adalah kampung yang unik yang berada dan terletak di Yogyakarta. Kampung Cyber adalah kampung yang unik, di mana setiap rumah warga tersambung dengan internet, yang jaringannya dibuat sendiri secara gotong royong oleh semua masyarakat Kampung Cyber, dengan iuran per bulan yang sangat terjangkau sehingga semua orang dapat membayarnya tanpa keberatan. Kampung ini pun pernah didatangi oleh beberapa tokoh-tokoh yang terkenal, seperti CEO Facebook yaitu Mark Zuckerberg, dan juga Raja dan Ratu Belanda, Raja William Alexander, dan Ratu Maxima Zorguleta. Perjalanan kami pun berlanjut, kami pergi ke Bromo pada tanggal 10 Maret 2020 dini hari. Gunung Bromo dari bahasa Sanskerta, Brahma adalah seorang dewa utama dalam agama Hindu atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma, adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Objek wisata di Gunung Bromo pun sangat banyak, seperti Kawah Bromo, Pasir Berbisik, Pura Luhur Poten, Bukit Kingkong, Bukit Cinta, Bukit Teletabis, Desa Ngedas, dan masih banyak yang lainnya. Tempat selanjutnya yang kami datangi pada tanggal 11 Maret 2020 adalah Jatim Park 1 dan juga Batu Night Spektakuler. Kedua dari tempat wisata ini sama-sama berada dalam satu grup yaitu Jatim Park Group. Jatim Park 1 ini bisa diibaratkan sebagai sebuah laboratorium interaktif raksasa yang bisa membuat pengetahuan bertambah ketika mengunjunginya bersama keluarga atau teman. Batu Night Spektakuler sendiri merupakan lokal wisata yang hanya aktif pada malam hari dengan arena penampilan multimedia dengan panjang layar 50 meter yang diklaim sebagai terpanjang di dunia.
Kedua lokal wisata ini berada di Kota Batu, Malang. Pada tanggal 12-13 Maret, kami mengunjungi 3 instansi yaitu Kominfo Surabaya di Surabaya, KPK, dan Badan Siber Sandi Negara di Jakarta. Di masing-masing instansi, kami diberi ilmu seputar teknologi dan komputerisasi yang ada dan digunakan pada masing-masing instansi yang ada, seperti pemanfaatan teknologi pada masyarakat maupun pemerintahan di Surabaya, pengembangan web KPK untuk membantu pemberantasan korupsi, serta bagaimana Badan Siber dan Sandi Negara bekerja. Selain diberi materi, kami diberi kesempatan untuk memberi pertanyaan kepada beberapa tokoh penting di masing-masing instansi yang ada. Perjalanan ketiga instansi ini merupakan tempat terakhir sekaligus penutup studi lapangan ilmu komputer angkatan 2018.